Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mona Septiana dengan NIM 123290036. Saya akan mempresentasikan UAS analisis data cuaca dan iklim mengenai PCA, clustering, dan machine learning. Yang pertama yaitu analisis PCA. Data yang digunakan yaitu data curah hujan yang dapat di-charge dengan rentang waktu dari tahun 1981 sampai 2020 dengan wilayah kajian Pulau Sulawesi. Data curah hujan ini digunakan untuk analisis PCA, yaitu untuk menganggap setiap grid yang ada sebagai satu variabel spasial. Setelah itu data kemudian dirata-ratakan dan distandarisasi. PCA ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola utama, variabel spasial, dan temporal curah hujan tanpa kehilangan informasi dominan. Untuk grafik time series curah hujan bulanan menunjukkan fluktuasi yang kuat dengan kisaran sekitar 50 sampai 400 mm per bulan. Pola musimnya terlihat jelas, namun tidak tampak tren jangka panjang yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu grafik script plot digunakan untuk menentukan jumlah PC berdasarkan hubungan antara eigenvalue dan PC number. Grafik ini menunjukkan penurunan tajam dari PC1 ke PC2, kemudian cenderung melandai pada PC berikutnya. Perubahan kemiringan ini menandakan bahwa PC1 dan PC2 sudah merepresentasikan variabel utama curah hujan, sementara PC selanjutnya hanya informasi tambahan. Oleh karena itu, PC1 dan PC2 dipilih untuk analisis karena telah cukup untuk menggambarkan pola dominan, variabilitas spasial, dan temporal curah hujan di Pulau Sulawesi. Selanjutnya itu spatial loading pattern dan time series PC1. Untuk pola spasial PC1 didominasi oleh nilai positif di hampir seluruh wilayah Sulawesi dengan kisaran 0,0007 sampai 0,013 meter per bulan, terutama di wilayah Sulawesi bagian tengah hingga tenggara. Pola ini menunjukkan variabilitas curah hujan yang seragam secara regional, di mana peningkatan PC1 diikuti oleh peningkatan curah hujan di sebagian wilayah Pulau Sulawesi. Nilai loading yang lebih tinggi di bagian tengah hingga tenggara mengindikasikan bahwa wilayah tersebut sebagai pusat variabilitas yang paling kuat. Untuk grafik time series PC1 memperlihatkan fluktuasi tajam antara nilai positif dan negatif yang mencerminkan variabilitas antar tahunan yang kuat tanpa tren jangka panjang yang dominan. Nilai P1 yang positif menunjukkan periode curah hujan di atas rata-rata, sedangkan negatif di kondisi kering. Selanjutnya yaitu spatial loading pattern dan time series PC2. Untuk pola spasial PC2 menunjukkan kontras yang jelas di Pulau Sulawesi dengan nilai positif di wilayah utara hingga tengah dan negatif di wilayah bagian selatan. Mencerminkan pola dipol, yaitu peningkatan curah hujan di satu wilayah diikuti oleh penurunan di wilayah lainnya. Pada fase PC2 positif, curah hujan cenderung meningkat di Sulawesi Utara hingga tengah dan menurun di selatan. Sedangkan pada fase PC2 negatif hingga terjadi kondisi sebaliknya. Pola ini menegaskan bahwa PC2 merepresentasikan perbedaan respon curah hujan antar wilayah kemungkinan dipengaruhi faktor regional seperti fotografi, perbedaan sistem monsun, serta interaksi darat dan laut. Selanjutnya yaitu time series grafik PC2 memperlihatkan fluktuasi yang lebih cepat dengan amplitude lebih kecil dibanding PC1. Menunjukkan kontribusi yang lebih lemah dan bersifat jangka pendek. Secara fisik, PC2 merupakan mode sekunder variabilitas curah hujan yang dipengaruhi oleh dinamika regional, termasuk pergeseran monsun dan kemungkinan besar dipengaruhi oleh IOD. Selanjutnya adalah analisis korelasi antara PCA dengan indeks iklim global. Indeks iklim global yang digunakan yaitu ONI dan SOI karena keduanya merupakan indikator utama fenomena ENSO.
Warni merepresentasikan komponen oseanik melalui anomali suhu permukaan laut di Pasifik Tengah, sedangkan SOI merepresentasikan komponen atmosfer melalui perbedaan tekanan udara secara Tahiti dan Darwin. Penggunaan kedua indeks ini memungkinkan untuk analisis interaksi laut atmosfer yang dipengaruhi oleh curah hujan di Pulau Sulawesi. Gambar di samping menampilkan hasil korelasi antara PC1 dan PC2 dengan indeks ONI dan SOI dalam bentuk time series. Hasilnya menunjukkan bahwa PC1 memiliki korelasi negatif dengan ONI sebesar minus 0,42 dan korelasi positif dengan SOI sebesar 0,45 yang mengindikasikan pengaruh ENSO yang cukup kuat. Sebaliknya, PC2 menunjukkan korelasi yang lemah, baik terhadap ONI yang sebesar minus 0,14 maupun SOI yang sebesar 0,09. Scatter plot memperlihatkan hubungan linier yang relatif jelas antara PC1 dengan kedua indeks ENSO. Sementara PC2 menunjukkan pola sebaran acak menandakan bahwa hubungan yang tidak signifikan. Secara fisik, hasil ini menegaskan bahwa PC1 sangat dipengaruhi oleh ENSO, di mana El Nino berkaitan dengan penurunan PC1 yang merepresentasikan kondisi kering, sedangkan La Nina berkaitan dengan peningkatan PC1 yang mencerminkan kondisi basah di Sulawesi. Sebaliknya, PC2 relatif independen terhadap ENSO dan kemungkinan merepresentasikan variabilitas iklim lain yang bersifat regional atau intramusiman, serta dipengaruhi oleh faktor non-ENSO seperti monsun atau dinamika lokal. Selanjutnya yaitu analisis fenomena matahari dengan metode clustering. Time series sunspot menunjukkan pola sirkulasi matahari 11 tahunan. Pada siklus 23, yaitu dari tahun 1996 sampai 2008, aktivitas matahari meningkat sejak tahun 1997 dan mencapai puncak pada tahun 2002 sampai 2003 dengan nilai maksimum lebih dari 300, menandakan bahwa aktivitas matahari yang sangat kuat. Untuk siklus 24, yaitu yang terjadi pada tahun 2008 sampai 2019 menunjukkan peningkatan aktivitas, namun dengan puncak yang lebih rendah, itu di sekitar tahun 2013 sampai 2015, sehingga siklus ini lebih lemah dibanding siklus 23. Kemudian time series DST merepresentasikan gangguan medan magnet bumi akibat interaksi angin matahari dengan CME. Nilai DST umumnya berada pada kisaran 0 sampai minus 30 nt, menunjukkan kondisi geomagnetik relatif tenang. Namun pada tahun 2002 sampai 2003, DST itu mencapai kurang dari 200 nt yang mengindikasikan bahwa badai geomagnetik kuat dan bertepatan dengan puncak aktivitas siklus matahari ke-23. Selanjutnya yaitu grafik Elbow Method dan Silhouette Score. Grafik Elbow Method menunjukkan adanya penurunan nilai dari K2 yang ketiga yang sangat signifikan, yaitu dari 2.500 menjadi 1.200. Penurunan ini menunjukkan bahwa adanya K3 mampu untuk meningkatkan kualitas pengelompokan data secara substansial. Grafik Silhouette menunjukkan nilai tertinggi pada K2, namun K3 masih memiliki nilai Silhouette yang cukup tinggi. Oleh karena itu, jumlah klaster yang dipilih yaitu K3 yang paling representatif. Selanjutnya itu metode Cummins. Hasil dari Cummins itu menunjukkan bahwa klaster yang berwarna hijau atau klaster lebih rendah didominasi oleh nilai sunspot kurang dari 40 dan secara temporal terkonsentrasi pada periode 1996 sampai 1997 serta 2008 sampai 2009 yang bertepatan dengan fase minimum matahari sebelum dan sesudah siklus 23. Sebaran data yang seperti ini mencerminkan stabilitas aktivitas matahari pada fase ini dengan pembentukan sunspot yang sangat terbatas. Untuk klaster sedang atau kuning mencakup
nilai sunspot sebesar 40-120 dan tersebar dominan pada periode 1999 sampai 2002 serta 2012 sampai 2014 yang berkaitan dengan fase aktivitas tinggi pada siklus 23 dan 24. Nilai pada siklus 23 terlebih lebih tinggi dibanding 24, menegaskan bahwa siklus 23 lebih kuat daripada siklus 24. Selanjutnya adalah metode hierarchikal. Berdasarkan tersebut menunjukkan pola pengelompokan yang secara umum konsisten dengan Cummins, namun perbedaan karakteristik pada batas antar cluster. Pada metode hierarchikal, transisi antara cluster aktivitas tinggi dan sedang terlihat lebih halus, terutama pada fase menjelang dan setelah maksimum matahari. Hal ini menunjukkan bahwasannya hierarchical cluster lebih sensitif terhadap struktur alami data dan tidak memaksakan pembagian berbasis sektoral seperti Cummins. Perbedaan ini semakin diperkuat dengan adanya dendrogram yang dapat dilihat pada gambar di atas. Dendrogram memperhatikan adanya 3 kelompok utama yang terpisah pada jarak Euclidean relatif besar dan mendukung pemilihan cluster. Ketiga, struktur yang bertingkat pada dendrogram menunjukkan bahwa cluster aktivitas rendah dan sedang yang cenderung bergabung terlebih dahulu sebelum akhirnya bergabung dengan cluster yang lebih tinggi pada jarak yang lebih besar. Selanjutnya yaitu machine learning menggunakan metode random forest regressor. Pada data trend, nilai R kuadrat bernilai 0,9 atau 1 dengan nilai RAMSC berkisar 2,17 mm per bulan. Mengindikasikan bahwa model ini mampu merepresentasikan hampir seluruh variasi data aktual dengan kesalahan prediksi yang sangat kecil. Sementara itu pada data tes, nilai R2 sebesar 0,9 atau 1 dengan RAMSC sekitar 4,17 mm per bulan, menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan untuk generalisasi dengan baik. Visualisasi di atas memperlihatkan bahwa prediksi pada data trend dan tes mengikuti pola aktual secara konsisten, termasuk kejadian yang melampaui ambang ekstrim. Hal ini menegaskan keterkaitan kuat PC1 sampai PC5 dengan variabilitas curah hujan ekstrim. Namun, nilai R2 sangat tinggi pada kedua set data tersebut. Perlu dicermati bahwa secara kritis, karena selain mencerminkan hubungan kuat, juga berpotensi mengindikasikan overfitting. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.